Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar hukum penggunaan use of force. Berdasarkan pada Piagam Pendirian Liga Bangsa-Bangsa, yaitu Covenant LBB, ada beberapa aturan penting berbicara mengenai use of force sebagai berikut. Dalam pasal 10, menjelaskan bahwa anggota Liga berjanji untuk menghormati dan melindungi sebagai lawan agresi eksternal, integritas wilayah, dan independensi politik yang ada oleh semua anggota Liga. Dalam kasus agresi semacam itu, atau dalam hal apapun ancaman atau bahaya agresi semacam itu, maka Dewan akan memberi nasihat tentang sarana dengan kewajiban ini harus dipenuhi. Selanjutnya, dalam pasal 11 dinyatakan sebagai berikut. Setiap perang atau ancaman perang, baik yang secara langsung mempengaruhi anggota Liga atau tidak, dengan ini dinyatakan sebagai masalah bagi seluruh Liga. Dan Liga akan mengambil tindakan apapun yang dianggap bijaksana dan efektif menjaga perdamaian negara. Dalam hal terjadi keadaan darurat seperti itu, Sekretaris Jenderal harus atas permintaan anggota Liga segera memanggil rapat Dewan. Itu juga dinyatakan sebagai hak bersahabat dari setiap anggota Liga untuk membawa dan mendapat perhatian majelis atau dewan keadaan apapun mempengaruhi hubungan internasional yang mengancam untuk mengganggu perdamaian internasional atau pemahaman yang baik antara negara-negara di mana perdamaian tergantung. Pasal 13 menegaskan bahwa anggota Liga sepakat bahwa setiap kali perselisihan akan muncul di antara keduanya, maka mereka akan menyelesaikannya melalui jalur yang mereka anggap cocok, seperti arbitrase atau penyelesaian yudisial, jika tidak dapat diselesaikan secara memuaskan dengan diplomasi. Dalam hal ini, mereka akan menyerahkan seluruh pokok permasalahan ke arbitrase atau penyelesaian peradilan. Selanjutnya, dalam General Treaty for the Renunciation of War 1928 menyatakan sebagai berikut. Dalam pasal 1, bahwa mereka tidak sepakat untuk meminta bantuan perang kepada siapapun dan meninggalkannya sebagai instrumen kebijakan nasional di dalam hubungan satu sama lain. Dalam pasal 2, bahwa penyelesaian atau solusi dari semua perselisihan atau konflik apapun sifatnya atau asal-usulnya yang timbul di antara mereka tidak akan pernah dicari kecuali dengan cara yang damai. Salah satu deklarasi internasional yang sangat penting dan berlaku sampai saat ini adalah Piagam Pendirian PBB atau yang biasa dikenal dengan UN Charter 1945. Pada awal perumusan Piagam PBB ini, semangat perbaikan pada perjanjian internasional sebelumnya dan kegagalan dalam mencegah peperangan menjadi dasar lahirnya pasal 1 UN Charter, yaitu tujuan dari PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional yang mungkin melibatkan langkah-langkah kolektif untuk mencegah dan menghilangkan ancaman terhadap perdamaian, penindasan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan penyelesaian atau penyesuaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin menyebabkan pelanggaran perdamaian dengan cara damai. Selanjutnya, dalam pasal 2, mewajibkan anggota untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dengan sedemikian rupa sehingga tercapai perdamaian internasional dan keamanan, keadilan, serta ancaman kepunahan. Larangan utama penggunaan kekuatan terkandung dalam pasal 2 ayat 4 yang menyatakan sebagai berikut, bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dalam cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal tersebut di atas telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional sehingga keberadaannya harus dipatuhi bersama. Pada tahun 1970, Majelis Umum PBB telah mengadopsi Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation Among States in accordance with the Charter of the United Nations. Deklarasi ini menegaskan kembali komitmen untuk melarang penggunaan memaksa. Bukti lebih lanjut untuk larangan tentang penggunaan kekerasan adalah dapat ditemukan dalam keputusan International Court of Justice dalam kasus Nicaragua pada tahun 1986. Bukti lain yang menyatakan bahwa aturan tentang penggunaan kekuatan yang memaksa dilarang adalah dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa itu sering disebut dalam pernyataan oleh perwakilan negara sebagai sebuah prinsip yang tidak hanya merupakan hukum kebiasaan internasional, tetapi juga prinsip fundamental dalam hukum internasional. Namun demikian, ada pengecualian
Diperkenankannya penggunaan kekuatan berdasarkan hukum internasional, yaitu apa yang disebut dengan right to self-defense atau collective to self-defense, dan hal ini berdasarkan pada pasal 51 dari UN Charter. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan kekuatan tidak dibenarkan berdasarkan hukum internasional selama tidak ada kriteria dan prasyarat khusus yang mendasarinya. Hal ini sudah diakui sebagai norma dasar hukum internasional yang berasal dari hukum kebiasaan internasional. Demikian dan terima kasih.